Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dwi Septiandini, beserta rekan saya yaitu Sheila Pramugita, Vina Dwi Amanda, dan juga Andriani Rominta, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu materi yang berjudul bentuk kerjasama regional ASEAN dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, latar belakang kami mengambil judul ini karena sama-sama kita ketahui bahwasanya ASEAN ini merupakan suatu organisasi regional atau bentuk kerjasama regional di suatu kawasan yaitu kawasan Asia Tenggara yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau stabilitas ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta pendidikan. Nah, di sini kami memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, yang mana ASEAN sendiri memiliki 4 bentuk kerjasama di dunia pendidikan yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan negara-negara anggota ASEAN ini. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan 4 bentuk kerjasama tersebut. Lalu, alasan kami mengambil judul ini karena mengingat bahwasannya setelah adanya 4 bentuk kerjasama tersebut, namun masih kita lihat bahwa dari negara-negara anggota ASEAN masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Jadi, di sini kami akan menganalisis apakah empat bentuk kerjasama ini dapat dikatakan mampu meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Baik rekan-rekan, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tinjauan tentang bentuk kerjasama regional dan juga ASEAN. Nah, bentuk kerjasama regional ini merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara di kawasan yang terdiri lebih dari 2 negara. Nah, ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan suatu organisasi atau bentuk kerjasama yang didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1967, yang mana ada 5 negara yang menandatanganinya. Yang pertama yaitu Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Vietnam, dan juga yang terakhir adalah Thailand. Dasar utama ASEAN ini didirikan yaitu untuk meningkatkan stabilitas atau kualitas dari ekonomi, sosial, budaya, serta pendidikan dari ASEAN. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, menyambung penjelasan dari rekan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan negara ASEAN, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu adanya Olimpiade Pendidikan. Olimpiade Pendidikan merupakan kompetisi yang melibatkan siswa-siswa terbaik negara ASEAN. Adapun tujuan diselenggarakannya Olimpiade Pendidikan yaitu yang pertama sebagai ajang pembuktian atau penilaian terhadap siswa-siswa terbaik di negara ASEAN, yang dalam hal ini dapat memotivasi untuk terus berkembang dan juga lebih maju. Yang kedua yaitu sebagai memberikan kesempatan kepada siswa-siswa terbaik negara ASEAN untuk membuktikan dengan negara-negara lain atau membandingkan kemampuannya dengan negara-negara tetangga, yang mana di dalam hal ini diharapkan akan menciptakannya pertukaran pengetahuan dan pemikiran yang kritis. Yang ketiga yaitu dengan adanya Olimpiade ASEAN diharapkan menimbulkan inovasi-inovasi yang terbaru mengenai pembelajaran. Nah, yang kedua, program yang ditawarkan oleh ASEAN di dalam kerjasama di dalam pendidikan yaitu tentang pertukaran pelajar, yang mana hal ini melibatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di dalam hal ini, pertukaran pelajaran ditujukan untuk menciptakan lulusan yang terbaik yang berkemampuan internasional dan berkemampuan dalam berbagai bahasa dan juga budaya. Nah, dalam hal ini ada beberapa kategori yang dilakukan dalam pertukaran pelajar. Di antaranya yaitu ada pertukaran tentang pengetahuan kebijakan, adanya pertukaran pelajar, dan juga adanya berbagai sistem-sistem yang bisa saling dikolaborasikan antara negara-negara di ASEAN. Terima kasih. Baiklah, menyambung penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yang selanjutnya adalah program beasiswa, di mana negara-negara anggota ASEAN berlomba-lomba untuk membuka berbagai jenis program beasiswa yang dapat diikuti oleh negara anggota ASEAN tersebut. Salah satunya adalah Indonesia, di mana Indonesia membuka salah satu program beasiswa yang bernama Beasiswa Seni Budaya Indonesia atau yang disingkat dengan BSBI, yang sudah dimulai semenjak tahun 2003 oleh Kementerian Luar Negeri. Tujuan utama dari adanya program beasiswa BSBI ini adalah untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia dan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Dan juga program beasiswa ini sudah diikuti oleh berbagai negara, tidak hanya sebatas negara yang ada di ASEAN, bahkan program beasiswa ini sudah diikuti oleh negara yang ada di Eropa. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah pertemuan tenaga pendidik, di mana pertemuan tenaga pendidik ini rutin terjadi setiap tahunnya. Tujuan utama dari terjadinya pertemuan tenaga pendidik ini adalah agar tenaga-tenaga pendidik yang ada dari negara asalnya dapat bertukar pikiran kepada negara lain dan memberitahukan rancangan dan rencana kedepannya bagaimana pendidikan akan dilaksanakan di negaranya. Selain itu, mereka kemudian akan berdiskusi bagaimana agar kualitas pendidikan yang ada di negara ASEAN dapat terus meningkat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak kerjasama ASEAN untuk meningkatkan kualitas pendidikan negara ASEAN dengan tingkat pendidikan terendah. Nah, di sini dapat kita ketahui bersama bahwa kerjasama regional ASEAN di bidang pendidikan sangat berdampak positif bagi negara-negara dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dapat kita ketahui bersama bahwa dampak-dampaknya di antara lain adalah negara-negara dengan tingkat pendidikan yang rendah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dari negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, negara dengan tingkat pendidikan yang rendah juga mendapatkan pengembangan kurikulum yang lebih baik, yang mana dalam pengembangan kurikulum yang lebih baik ini dapat meningkatkan pengembangan kurikulum di negara mereka sesuai dengan kebutuhan negara mereka. Yang ketiga, ada
peningkatan ketersediaan sumber daya pendidikan, seperti mereka dapat mencontoh beberapa bahan ajar, modul ajar, atau bahkan teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu ada peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa melalui kerjasama ini guru-guru juga saling berkolaborasi, saling bertukar ajar, sehingga mereka dapat mengadopsi nilai-nilai yang dapat mereka terapkan di negara mereka nanti. Selanjutnya ada peningkatan mobilitas siswa dan pelajar. Dalam kerjasama ini memungkinkan siswa dan pelajar di negara-negara ASEAN untuk belajar di negara-negara bagian ASEAN yang lain, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas yang mereka miliki. Nah, dengan berbagai dampak yang tadi saya sebutkan, kerjasama ASEAN ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara anggota yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah melalui pertukaran informasi, pengalaman, kolaborasi akademik, pembangunan kapasitas, dan peningkatan akses, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas menjadi negara-negara ASEAN memiliki tingkat yang lebih baik.